Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Habib Ferdiansyah, guru pendidikan agama Islam di SDN Palmerah 21 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 Kemenag di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500135118. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Isyatino untuk memimpin pembacaan doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Terima kasih Syatino. Oke, silakan duduk Syatino. Udah siap belajar semua? Siap. Sekarang silakan kalian persiapkan buku paketnya dan buku tulisnya serta alat tulisnya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum belajar, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran atau mengabsensi kalian semua dulu. Afika Zahra Azami, angkat tangannya ya. Alipia Putri Asinka, Aluna Aulia Ibrahim, Zahrina Adelia Suhendi. Ya, hadir semua ya. Ada yang kurang sehat di sini? Ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya mari kita berdiri dulu sementara sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Oke. Siap semuanya? Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Siapa yang hari ini sedih? Kaira, kenapa Kaira sedih? Karena kenapa kamu? Hah? Oh, abangnya meninggal ya. Ingat, segala sesuatu itu semuanya kembali kepada Allah. Pak Habib nanti meninggal juga kembali sama Allah. Kalian semuanya juga pasti meninggal dan kembali kepada Allah. Jadi
yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah apa? Amal sol. Makanya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, dalam berbuat amal sol. Di samping belajar yang rajin, kalian juga harus cari yang namanya amal soleh. Belajar yang rajin untuk di mana? Agar pintar untuk ke bekal di mana? Di dunia. Kalau amal soleh dapat pahala untuk bekal di mana? Untuk bekal di akhirat ya. Jadi semuanya harus rajin belajar, jangan lupa rajin berdoa dan ikhtiar kepada Allah. Oke. Tata tertib untuk hari ini. Yang pertama, kalian harus tertib dulu. Yang kedua, kalau ingin izin keluar kelas, angkat tangannya izin ya. Yang ketiga, harus fokus dalam pembelajaran nanti. Yang keempat, harus aktif. Kalian silakan nanti bertanya kepada Pak Guru. Setelah Pak Guru selesai menerangkan, silakan kalian tanya ya. Untuk bekerja kelompok juga harus aktif ya. Nanti ada tugas kelompok, kalian juga harus aktif. Paham? Oke. Sekarang yang Pak Habib mau tanya. Kemarin sudah diajarkan sama Pak Habib tentang istilah memaafkan. Apa itu memaafkan? Angkat tangan. Apa, Alipia? Mengikhlaskan rasa dendam. Ada lagi? Menyesali perbuatan. Ada lagi? Menghapus dendam dari hati. Oke. Ada lagi? Apa asmaul husnanya pemaaf? Al-afu. Oke. Bedanya al-afu sama al-ghafur? Angkat tangan. Apa Aura? Oke. Al-afu maha pemaaf, al-ghafar maha pengampun ya. Jadi semuanya yang di sini apabila kalian punya salah, yang pertama harus minta maaf. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Guru. Bagaimana cara kita bisa memastikan makan dan minuman yang harus kita konsumsi terjamin hukum halal dan haramnya? Pak Jilatun. Mencari tahu zat asalnya. Ada lagi? Mencari logo halalnya. Ada lagi? Menanyakan pada sang penjual. Oke, tadi Pak Jilatun. Zatnya ya. Zatnya makanannya ada zat halal apa haram. Tadi lagi si Salsabila mencari logo halalnya. Alipia nanyain ke penjualnya halal apa haram. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini adalah hukum halal dan haram ya. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya ya. Kalian harus bisa apa nih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang keempat, terakhir, mampu menyebutkan hal-hal yang menyebabkan halal dan haram ya. Jadi ini kalian harus menguasai ya, definisi halal haram apa, menyebutkan dasar hukumnya apa, contohnya sebutin nanti, menyebutkan hal-hal yang menyebabkan halal dan haram. Oke. Apa itu halal? Oke, ya siap, dengarkan.
Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Ya, jadi halal itu sesuatu yang boleh di dalam syariat Islam untuk digunakan dulu. Kalian pakai baju digunakan, pakai sepatu digunakan. Konsumsi berarti dimakan atau diminum. Dilakukan, apa dilakukan berarti perbuatan, sesuatu yang boleh digunakan, dikonsumsi atau dilakukan oleh syariat Islam. Simpelnya, singkatnya, segala sesuatu yang diperbolehkan dan baik menurut syariat ya. Jadi segala sesuatu yang baik-baik itu halal. Selanjutnya, apa itu haram? Kebalikannya, segala sesuatu yang dilarang. Nah, ada kata dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Ya, jadi kebalikannya, kalau halal diperbolehkan, kalau haram dilarang. Yang haramnya uang hasil mencuri atau korupsi, uangnya halal, tapi prosesnya dari korupsi. Kalian main judol, uangnya halal, tapi prosesnya main judol, dan cara dapetinnya halal apa haram? Daging ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, minuman yang dibuat dari bahan yang memabukkan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum bertanya, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat! Kurang semangat! Lebih semangat! Sekarang coba kalian latihan konsentrasi. Lihat tangan Pak Guru. Lihat tangan Pak Guru. Ikutin ke atas. Ikutin tangannya ke atas. Ini namanya apa? Jidat dahi. Dahi. Ini dagu. Siap, konsentrasi. Kalau Pak Habib bilang dahi berarti di dahi. Kalau Pak Habib bilang dagu berarti tempelkan tangannya di dagu. Oke, siap. Angkat tangannya. Konsentrasi. Dagu. Oke. Angkat tangannya lagi. Dahi. Oke, bagus. Siap, konsentrasi. Dagu. Bagus. Angkat tangannya. Dahi. Mana dahi? Dahi. Oke. Berarti kalian sudah konsentrasi. Tepuk tangan semuanya. Tanya aja, silakan. Tanya. Apa Lutfi, nanya apa? Ada yang mau nanya? Alifian apa? Lagi di hutan. Nggak ada makanan, makan babi boleh? Lagi di hutan, nggak ada makanan sama sekali. Makan babi boleh apa enggak? Oke, pertanyaan yang bagus dari Alifia. Tepuk tangan dulu buat Alifia. Pak Guru, bagaimana kalau kita sedang di hutan, kita kelaparan, udah nggak ada makanan apa-apa lagi, tinggal babi doang nih, satu nih. Padahal babi itu kalau dimakan hukumnya haram. Boleh dimakan, tapi ingat, tidak sampai kenyang. Hanya untuk mengisi kekosongan perut. Itu namanya darurat. Apa yang namanya? Darurat.
Ya, kalau bahasa Indonesianya darurat itu mudorot. Ada mudorotnya. Ya, itu darurat, boleh dimakan. Tapi ingat, tidak sampai kenyang. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, fazilatun apa? Maka aku mau menyembelih hewan harus menyebut nama Allah. Mengapa? Waktu menyembelih hewan harus menyebut nama Allah. Mengapa? Waktu menyembelih hewan harus menyebut nama Allah. Ada yang bisa jawab dulu? Ada yang bisa jawab? Apa? Salsabila, silakan jawab. Nggak apa-apa. Jawab aja. Agar diterima oleh Allah. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi nggak? Tepuk tangan dulu buat Fazilatun dan Salsabila. Oke, kasih apresiasi. Ya. Fazilatun menanyakan bagaimana kenapa menyembelih hewan itu harus menyebut nama Allah. Yang pertama, karena dengan menyebut nama Allah, makanan atau daging atau hewan tersebut menjadi halal. Yang kedua, insya Allah diterima oleh Allah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Imam, mau nanya Imam? Kan kalau misalnya makanan minuman basi itu kan haram, Pak. Nah. Kalau misalnya nggak sengaja makan. Oke, bagus. Pertanyaan, tepuk tangan buat Imam. Imam nanya, Pak, gimana kalau ada makanan yang basi tapi kita nggak sengaja makan? Kalau tidak sengaja makan atau tidak tahu, jangankan 1 bungkus, 5 bungkus kalau kamu makan silahkan. Artinya apa? Boleh makan selama tidak tahu. Tapi kalau udah tahu langsung stop. Misalnya kamu makan roti, Mam, nggak tahu nih udah basi, expirednya udah lewat. Ya, belum tahu nih, makan aja. Nah, pas ngelihat expirednya udah lewat, langsung berhenti. Nggak boleh diterusin makannya. Kalau sampai habis, alhamdulillah, itu namanya rezeki dari Allah. Sama salnya sama puasa. Pak Habib contoh puasa. Nggak tahu ajan, dudut ajan. Habib minum 2 gelas, blok. Tau-taunya bukan ajan maghrib, ajan zuhur. Itu boleh apa enggak? Boleh, namanya rezeki dari. Tapi ketika udah tahu, wah ini ajan zuhur, udah stop minumnya, jangan diterusin. Ya, paham? Ada yang lagi mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, silakan kalian tonton video ini dengan baik. Nanti setelah nonton video ada pertanyaan dari Pak Habib, oke? Oke, silakan ditonton. Halal haram. Nah, Sami, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Sami. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Dari video tersebut, Pak Habib ada pertanyaan. Tadi ada anak kecil namanya Dodo. Bulan puasa, dia udu. Ketika kumur-kumur, dia sengaja nih ya, sengaja. Bukan nggak sengaja, tapi dia sengaja minum airnya. Nah, bagaimana jawaban kalian?
Haram. Ada lagi? Ada lagi? Halal apa haram? Halal apa haram? Kenapa dia haram? Karena disengaja. Oke. Sebelum kita lanjut ke tugas, Pak Habib mau kasih ice breaking lagi. Oke. Tepuk semangat. Kurang semangat. Lebih semangat. Oke, di sini Pak Habib kemarin sudah memberikan kalian perintah untuk membawa gunting dan lem ya. Di sini Pak Habib akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada kurang lebih 6 lembar. Isinya ada makanan, ada minuman yang halal dan yang haram. Oke, nanti silakan kalian gunting. Pak Habib kasih nanti lembar kerjanya, kalian gunting. Kalian pisahkan mana yang halal, mana yang haram. Oke, paham? Oke, di sini ada berapa? Silakan kalian. Ini udah berkelompok ya? Oke, silakan kalian membuat kelompoknya dulu masing-masing. Duduk sesuai kelompoknya dulu masing-masing. Ya. Oke. Putar dulu bangkunya. Kerja kelompok. Bikin bangku kerja kelompok. Bikin bangku kerja kelompok. Bentar ya. Oke, nanti setiap kelompok Pak Habib kasih karton ya. Kalian tinggal tulis judulnya sendiri ya, makanan halal dan haram. Di sini nanti ya, kotak yang pertama untuk yang kategori halal ya. Ya pokoknya yang semua yang halal kalian tempel di kolom yang halal. Yang haram kalian tempel di kolom kedua. Nanti kalian tinggal kasih judul. Silakan dipersiapkan alat tulisnya juga, spidol dan lain-lain. Silakan kalian tulis. Paham? Paham ya? Oke, Pak Habib bagikan kartonnya terlebih dahulu. Sudah disiapkan kolomnya, tinggal kalian tulis dulu judulnya. Oh, ini lagi apa, Pak? Mana? Itu namanya daging sate. Ini sate ayam. Ya, mana? Itu sate ular. Nah, mana? Ya, itu ini sate ular. Ya. Oke. Oke, perhatikan semua sini. Ya, kelompok dari kelompoknya Fajilatun Nisa, silakan maju semuanya. Kelompoknya kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Nih, coba sebut kamu makanan atau minuman yang halal dulu. Ada apa aja? Ada air, susu, makanan biji, sate ayam, es campur, jus semangka, vitamin C, madu, ikan, air kelapa, telur, ayam, ayam, nasi. Apa itu? telur, Itu junk food ya? Oh, junk food masuk ke halal dia. Yang haram apa aja yang haram? bangkai, curang, Ya, apa lagi? basi, Oh, roti basi.
Madu palsu. Alkohol. Nyontek. Kasih tepuk tangan buat kelompok Alifia. Silakan duduk. Terima kasih Johir. Terima kasih Alifia. Terima kasih Luna. Oke, duduk rapi. Duduk rapi. Jadi itulah makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, jadi bukan hanya dari zatnya aja, bukan hanya bergizi saja, tapi juga kita lihat kandungannya atau cara prosesnya, cara pembuatannya. Oke, setelah ini silakan kalian nanti mengerjakan evaluasi, ada asesmen, silakan kalian kerjakan. Pilihan ganda soalnya hanya 5 soal, silakan kalian kasih nama. Ini tugas individu, paham? Ini tugas apa? Individu. Oke. Dik. Kasih namanya, kasih kelasnya, kasih harinya, kasih tanggalnya. Sudah. Bentar. Nggak usah. Kamu nggak usah presentasi. Waktunya udah mepet. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ayo sini. Udah selesai? Kalau selesai silakan sini. Udah selesai? Oke, terima kasih Luna. Oke. Oke ya. Jadi udah selesai semua ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Materinya tentang halal dan haram. Jadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam atau Allah. Haram itu sesuatu yang dilarang oleh Allah atau syariat Islam. Sumber hukumnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihadul ulama. Sebab-sebab halal dan haram ada berapa? Ada 3. 1, zat asalnya. Kedua, pengolahannya. Sifat asalnya. Oke. Ya. Jadi itulah tadi pelajaran kita hari ini. Oke, masih semangat? Gimana pelajarannya hari ini? Enak ya? Senang nggak? Senang, Bi? Senang. Seru? Seru. Oke. Mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh istirahat.